Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Abdul Fatani Fawaz dengan NIM A0512210069 akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Penerapan Regresi Logistik Biner dengan Estimator P-Spline pada data status wasting balita di Kabupaten Goa tahun 2023. Penelitian ini disusun di bawah bimbingan Ibu Dr. Ana Islamiyati, SSI, MSI. Berikut ini merupakan pokok pembahasan sebagai gambaran umum dari penelitian yang dilakukan, yang terdiri dari pendahuluan, tinjauan teori, serta metode penelitian. Analisis regresi adalah metode statistik yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara variabel prediktor dengan variabel respons. Pendekatan parametrik yang paling umum adalah regresi linear. Namun, metode ini terbatas pada variabel respons yang bersifat kontinu. Keterbatasan tersebut mendorong penggunaan regresi logistik linear ketika variabel respons bersifat dikotomus, yang bekerja dengan memodelkan peluang terjadinya suatu peristiwa. Namun, model ini masih memiliki keterbatasan karena mengasumsikan hubungan linear yang kaku antara variabel prediktor dan skala logit dari variabel respons, sehingga berisiko tidak akurat ketika pola data sebenarnya lebih kompleks. Sebagai solusi, pendekatan regresi non-parametrik berbasis spline menawarkan fleksibilitas tinggi karena menggunakan fungsi piecewise polinomial yang halus pada titik-titik node tertentu. Kemampuan metode ini dibuktikan oleh penelitian Islamiyati pada tahun 2023 yang memperoleh akurasi klasifikasi sebesar 87,5% pada data gizi anak. Meskipun fleksibel, efektivitas model spline sangat bergantung pada keputusan pemilihan jumlah dan lokasi titik node. Ketidaktepatan dalam pemilihan node ini berisiko menghasilkan kurva yang mengalami overfitting atau underfitting. Tantangan optimasi node tersebut mendorong pengembangan pendekatan alternatif yang dikenal sebagai penalized spline atau P-spline oleh Ehlers. Metode ini menggabungkan basis B-spline dengan penalti selisih pada koefisien untuk menghasilkan kurva yang halus tanpa ketergantungan kaku pada lokasi titik node. Mengacu pada pemodelan kesehatan balita di Indonesia, penelitian terdahulu umumnya masih menerapkan pendekatan regresi logistik parametrik atau estimator truncated spline. Sementara itu, penelitian FATSA pada tahun 2023 berhasil mengungkap hubungan nonlinear pada data kesehatan bayi melalui P-spline. Namun di Indonesia, penelitian terkait gizi balita menggunakan pendekatan ini masih sangat terbatas. Hal inilah yang menjadi research gap utama yang melatar belakangi penelitian ini. Pemilihan kasus wasting didasari pada fakta bahwa kondisi berat badan rendah relatif terhadap tinggi badan ini dialami oleh 6,2 balita di Indonesia, bahkan mencapai 8,8% di Kabupaten Goa. Penanganan dini sangat penting karena wasting berpotensi kuat bertransisi menjadi stunting dan memiliki risiko kematian yang tinggi. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menerapkan regresi logistik biner dengan estimator P-spline untuk memodelkan kejadian wasting di Kabupaten Goa. Terdapat beberapa batasan masalah dalam penelitian ini, di antaranya penggunaan data sekunder tahun 2023, penggunaan basis cubic B-spline dengan node merata, serta penentuan model terbaik berdasarkan Acquis Information Criterion atau AIC. Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah memperoleh estimasi parameter model serta menganalisis hubungan antara variabel, respons, dan prediktor pada data status wasting balita di Kabupaten Goa melalui pendekatan P-spline. Berikut merupakan teori yang digunakan sebagai landasan penelitian, yang meliputi regresi logistik biner, regresi non-parametric P-spline, pengujian signifikansi, hingga konsep wasting pada balita. Data penelitian bersumber dari Dinas Kesehatan Kabupaten Goa tahun 2023 dengan jumlah 2094 observasi. Variabel respons yang dikaji adalah status wasting dengan 5 variabel prediktor meliputi berat dan panjang badan lahir, usia, serta berat dan tinggi badan saat pengukuran. Metode analisis bermula dari konstruksi model dan penurunan rumus PIRLS. Dilanjutkan dengan tahap preprocessing design node, serta estimasi parameter dan pemilihan lambda optimal. Proses estimasi parameter dilakukan menggunakan algoritma Penalized Iteratively Reweighted Least Squares atau PIRLS. Proses ini melibatkan inisialisasi nilai awal, penghitungan matriks bobot W dan respons kerja Z, hingga perbaruan parameter beta secara iteratif hingga konvergen. Tahapan penelitian diakhiri dengan uji signifikansi simultan dan parsial
untuk memeriksa kontribusi prediktor serta interpretasi hubungan antar variabel. Berikut ini merupakan daftar pustaka yang digunakan sebagai referensi dalam penelitian yang dilakukan. Baik, sekian presentasi dari saya. Atas waktu dan perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.